Halo guys, jumpa lagi di channel Agung Tribahtiar. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel Agung Tribahtiar dan nyalakan loncengnya agar bisa terus berbagi pengalaman seputar budidaya lele. Oke guys, kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih baiknya kita ngasih pakan untuk bibit lele ya guys ya. Sebelum ke penjelasan, jangan lupa juga untuk follow akun TikTok kita agung.liligalon ya guys ya. Jadi kita akan sedikit menjelaskan gimana sih baiknya kita kasih pakan lele ya guys ya. Apalagi yang masih bibit kayak gini. Jadi untuk bibit lele kayak gini, mending kita kasih pakan yang sudah dibibis ya guys ya. Harus dibibis kayak gini guys. Ini udah aku siapkan yang sudah dibibis guys. Jadi diusahakan untuk bibit lele itu dibibis dulu ya guys ya pakannya guys, untuk mengurangi resiko lele perut kembung ya guys ya. Biasanya kalau masih bibit kayak gini kita kasih pakan atau pelet yang tidak dibibis itu kebanyakan akan kembung ya guys ya, apalagi kita ngasih pakannya terlalu banyak. Dan jam makannya juga kita harus perhatikan guys. Jadi untuk lele kayak gini jangan terlalu banyak pakan juga, jangan terlalu sering ngasih makan. Jadi jamnya kalau aku pakainya jam pakai 12 jam ya guys ya, 12 jam makan. Jadi setahu aku untuk pakan lele kayak gini butuh waktu 12 jam ya guys ya, butuh waktu 12 jam untuk dicerna di perut lele. Jadi kita harus bibis dulu nih, kita kasih makan ya guys ya. Nah, dan kasih makannya jangan terlalu banyak guys, 1 sendok kayak gini untuk 1 galon. Dan kita perhatikan juga untuk isi 1 galon lelenya. 1 galon lelenya kita kalau masih bibit bisa di angka 20 sampai 30 ya guys ya, jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak. Dan jangan lupa untuk selalu disortir ya guys ya, setiap 2 minggu, 20 hari atau gimana ya guys ya, agar kita tahu pertumbuhan lele gimana. Kalau kita tidak sortir, biasanya lele pasti kanibal ya guys ya, karena lele itu kanibal. Kalau kita lupa untuk sortir, biasanya ada yang mati, ada yang dimakan, ada yang dikanibal gitu ya guys ya. Apalagi bibit yang kurang bagus untuk pertumbuhannya gitu ya guys ya. Jadi bibit yang kurang bagus pertumbuhannya itu segera dipisah ya guys ya, biar tidak dimakan. Jadi pisahin yang paling besar yang mana, jadi kita harus setarakan besar-besarnya ukurannya gitu ya guys ya, setelah 20 hari setelah penebaran ya guys ya. Jadi jangan lupa untuk selalu disortir guys, agar tidak terjadi kanibal guys. Nih kayak gini guys, itu yang udah kita kasih, yang bawah sudah habis ya guys ya pakannya guys. Nah ini untuk yang ukuran kecil guys. Nah jadi ukuran pakan juga harus diperhatikan ya guys ya, dan tidak lupa untuk selalu dibibis agar tidak terjadi kembung pada ikan. Karena kalau kita terlalu banyak ngasih pakan terus kita tidak bibis, biasanya itu kembung. Dan kalau terlalu banyak biasanya ikan akan mati guys, mati. Dan meskipun tidak mati nanti akan besar kepalanya saja guys, jadi tidak tumbuh panjang, hanya kepalanya aja yang besar. Jadi mending kita tidak terlalu banyak ngasih pakan dan tidak lupa untuk selalu dibibis. Untuk pembibisan terserah ya guys ya, pakai yang vitamin atau air biasa. Kalau aku sih pakai yang biasa aja guys, pakai air biasa aja guys, karena ikan kita masih lahap dan kayak gini ini aku sudah senang banget guys. Kalau kita mau pakai vitamin yang mungkin ada modal buat beli vitamin, silahkan ya guys ya. Jadi gitu guys, kalau untuk aku pribadi mending kita nggak perlu harus beli vitamin dulu kalau untuk hobi-hobi kayak gini. Kalau kita sudah mau budidaya yang besar-besaran,
mungkin bisa dianjurkan untuk pakai vitamin ya guys ya. Kalau kayak gini nih mungkin masih cukup lah, karena nafsu makannya masih bagus banget tuh guys, lihat nih. Jadi gitu guys, jangan lupa untuk kita sortir juga ukuran lilinya agar tidak terjadi kanibal. Jadi begitu guys, buat kalian sudah tidak ada alasan lagi untuk yang mau budidaya lili, tidak ada alasan untuk tidak ada tempat ya guys ya, tidak ada lahan. Kita bisa manfaatkan galon bekas kayak gini guys. Kita manfaatkan galon bekas kayak gini, jangan pernah dibuang lagi untuk mencemari lingkungan kita. Kita manfaatkan untuk budidaya lili kayak gini guys. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini ya guys ya. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kita agung.liligalon agar selalu mendapat update seputar budidaya lili galon ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita seputar lili galon ya guys ya. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua.